Salam, selamat pagi sahabat inspirasi. Mari kita membaca dari Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jika ditanya siapa yang mau menjadi orang miskin, bisa dipastikan tidak akan ada yang mengangkat tangan tanda sedia. Mengapa? Karena miskin itu identik dengan susah, sengsara, menderita, dan secara ekonomi serba kekurangan. Tentunya tidak ada seorang pun yang mau mengalaminya. Jika demikian, apa maksud Tuhan Yesus dengan mengatakan bahwa orang miskin berbahagia? Kata miskin di ayat tersebut berarti tidak punya harta benda sama sekali, sehingga menggantungkan hidupnya dari meminta sedekah atau belas kasihan dari orang lain. Dan oleh Matius, kata miskin tersebut digunakan dalam makna spiritual dengan ditambahkan kata di hadapan Allah yang menunjuk kepada mereka yang miskin rohani dan dengan kerendahan hati, dalam tanda kutip, meminta sedekah, mengharapkan belas kasih Allah. Sebuah sikap hati yang seutuhnya bergantung, mengandalkan pertolongan, kemurahan, dan kasih karunia dari Allah. Artinya, satu-satunya yang menjadi jaminan hidupnya adalah Allah. Dan hanya orang yang menyadari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dirinya serta bergantung mengandalkan Allah saja yang akan memiliki kerajaan surga, yaitu mengalami dan merasakan karunia dan kemuliaan kerajaan surga, di mana Allah yang memerintah di dalam hatinya. Jika seperti itu arti dari miskin di hadapan Allah, tentu kesadaran diri dan sikap hati tersebut harus kita terapkan dalam setiap ibadah kita, saat teduh kita, doa-doa kita, dan bahkan keseharian aktivitas kita. Dengan kesadaran diri dan sikap hati miskin di hadapan Tuhan, maka kita akan beribadah dengan rasa haus dan lapar, yaitu hati yang selalu terbuka, rindu dipuaskan oleh kehadiran Tuhan, sehingga ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas dan kewajiban belaka. Dengan demikian, niscaya ibadah kita akan menjadi ibadah yang hidup dan membangun rohani kita. Kita juga akan bersaat teduh, mencari wajah Tuhan dengan segenap hati dan rindu berjumpa dengannya, sehingga jiwa kita akan selalu disegarkan dan dikuatkan. Bahkan kita akan dengan penuh percaya dan berhasrat memanjatkan doa-doa kita dengan harapan mendapatkan pertolongan Tuhan yang sanggup memberi kelegaan dalam hati kita. Bahkan dalam keseharian, apapun yang kita kerjakan dan usahakan sepenuhnya bergantung mengandalkan kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia karena perkenanan dan jaminan pemeliharaan dari Tuhan. Karenanya, jauhkanlah sikap hati yang sombong, mengandalkan diri sendiri, dan menganggap diri kita mampu. Jangan seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merasa diri benar, merasa diri mampu, merasa diri tahu banyak hal, sehingga merasa kaya di hadapan Allah dan tanpa sadar tidak membutuhkan uluran tangan Allah. Oleh sebab itu, buatlah keputusan di hari ini. Kami mau menjadi pribadi yang miskin di hadapan Tuhan, pribadi yang memiliki kesadaran diri dan sikap hati yang sepenuhnya bergantung mengandalkan Tuhan, selalu mengharapkan kasih dan kemurahan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami sebagai pribadi yang terbatas. Oleh sebab itu, kami mau belajar untuk selalu percaya, untuk selalu bergantung mengandalkan Engkau dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya jaminan dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.